102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Pendengar, kali ini Anis hadir kembali untuk menemani kalian semuanya di program Lentera Hati ya. Kali ini pendengar di edisi hari Kamis di tanggal 9 Maret 2023. Dan sudah hadir di studio kita kali ini ada narasumber dan juga moderator kita untuk hari ini pendengar. Nantinya kalian juga bisa bertanya ya lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 33 90 6809. Untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Kiai Haji Buhori Maksum dan juga moderator kita kali ini adalah Bapak Haji Zainal Fatah. Tema pada pagi hari ini pendengar adalah penyembelihan hewan dan unggas ya, lanjutan dari tema sebelumnya ya Pak ya. Oke, langsung saja kepada narasumber dan juga moderator, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah. Jumpa lagi dengan kita Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang bersama Radio Suara Sampang pada hari ini Kamis 9 Maret 2009. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu, penyembelihan hewan dan unggas. Minggu yang lalu masih banyak yang belum kita bahas Pak Kiai. Ini sudah mau menjelang puasa lagi nih. Materinya mungkin diselesaikan dulu, nanti materi ini kita lanjutkan nanti barangkali masih ada waktu dengan materi-materi yang lanjutan lainnya. Baik, mari berikutnya silakan paparan dulu materinya Pak Kiai, barangkali nanti ada yang mau gabung dengan kami. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal amarana ibadahul muslimin bil taqwa wa hatha alaina bit tahalli bil umur al quswa wa takhalli 'anil rada'ini السيئات والمنكرات والمخالفات. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خير المخلوقات وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان الذي لم يزالوا متصفين بالكمالات والحسنات والأعمال الصالحات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati segenap karyawan Radio Suara Sampang yang senantiasa istiqomah konsisten melayani kami di sini. Setia Pak Kiai. Ya. Setia. Saya bilang apa? Istiqomah. Iya, istiqomah terus menerus. Sama saja. Sama saja ya. Istiqomah konsisten terus menerus, tidak pernah absen artinya melayani kami di sini. Alhamdulillah. Sebaliknya juga kami dari MUI juga istiqomah, konsisten walaupun sibuk di rumah dan di tempat lain, tetap kami datang ketika kami dipanggil untuk bertugas di radio ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada saat ini juga sebelumnya dan seterusnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara ini, acara Lentera Hati yang selalu suara kami dan yang lain nanti akan selalu mengudara di udara.
dan mudah-mudahan nyampe ke seluruh elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan. Karena pada intinya kami ini sebagai manusia ini pasti membutuhkan dua energi. Pertama adalah energi rohani, ya, rohani yang dibutuhkan oleh rohani kita, mental kita semuanya, ya harus kita cari bagaimana kita mendapatkan energi itu. Yang kedua adalah energi fisik yang kasat mata, yang biasa kita makan dan kita minum. Ini yang sangat penting. Apa yang kita konsumsi, kita makan, kita masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, kita harus berusaha bagaimana apa dan sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu termasuk barang-barang, hal-hal, benda-benda yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sengaja kami membahas tentang masalah-masalah yang diantaranya itu pasti dan setiap harinya kita mengkonsumsi yang namanya daging atau ikan atau yang lain yang pasti masuk di tubuh kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai daging-daging yang masuk ke tubuh kita itu termasuk daging yang haram, daging yang syubhat, yang tidak dapat ditolerir oleh syariat dan agama. Sengaja kami tampilkan dan kami sampaikan pada saat ini adalah materi lanjutan dari minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang penyembelihan hewan dan unggas. Ya. Kenapa itu yang kami pilih? Karena memang akhir-akhir ini, bahkan dari dulu juga, ya, ini sangat sering terjadi di pasaran, di tempat-tempat makan, tempat minum atau restoran. Ini banyak menyimpang dan luput dari syariat yang memang itu harus dilaksanakan secara baik, yaitu diantaranya adalah penyembelihan binatang atau unggas. Ya. Kalau penyembelihan sapi, kerbau dan sejenisnya itu mungkin orang-orang tertentu, Pak, ya, yang menyembelih sapi ini. Jadi itu lebih sedikit penyimpangannya kalau sapi. Lebih sedikit daripada unggas. Yang banyak unggas ini, yang banyak menyimpang unggas ini. Saya kemarin mendapatkan petunjuk dari WA dari seorang dokter, bahkan itu jelas, ya, di depan mata kita, yang kadang-kadang binatang atau unggas itu tidak disembelih. Saya pernah diceritakan teman saya, almarhum Kianuruddin, itu pernah makan di Surabaya di sebuah restoran, mintanya nasi dan ayam goreng yang utuh. Betul dikeluarkan ayam utuh. Ternyata setelah diteliti, di lehernya tidak ada bekas sembelihan sama sekali. Masya Allah. Sama sekali tidak ada. Itu di Surabaya. Itu jelas bangkai, Pak. Ya bangkai. Setelah diteliti sembelihan, maka dikembalikan lagi dan langsung Kiai Rutin itu keluar dari restoran itu sudah jadi makan dan dikembalikan barang. Hal ini tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar atau juga kota-kota kecil seperti di Sampang ini terjadi juga seperti itu, ya. Oleh karena itu kami dari pemancar Radio Sampang ini sangat berharap kepada seluruh elemen masyarakat, utamanya umat muslim, ya. Umat muslim, begitu juga umat yang non muslim, yang kafir, itu juga dalam kitab-kitab mereka kan juga haram makan bangkai. Bukan hanya orang Islam yang haram makan bangkai, tapi juga orang-orang kafirin, musyrikin, ya, dilarang makan bangkai. Dilarang juga menurut agama mereka makan bangkai.
Karena di samping bangkai itu memang haram, ya. Yang kedua, secara medis tidak sehat, Pak. Tidak sehat. Tidak sehat. Makanya seorang dokter di YouTube itu memberikan tanda-tanda, ya, ayam yang tiren tapi disembelih. Nah, tanda-tandanya satu, kalau ayam tiren disembelih kemudian dijual di pasaran, satu tanda-tandanya kata dokter itu, ya, kulitnya itu atau badan ayam itu ada kelihatan merah-merah, kumpulan-kumpulan darah. Dilihat dari luar itu. Dari kulitnya, Pak? Iya, dari kulitnya itu ada kemerah-merahan, seperti darah tidak bergerak, lancar gitu ya. Itu. Jadi ada kumpulan-kumpulan darah yang ada di badan ayam itu, di kulitnya, kelihatan dari luar itu. Itu biasanya kalau seperti itu ayam mati yang tidak disembelih. Mati tidak disembelih. Ya, kalau tidak disembelih ya secara mati satu Bangkai. Kemudian yang kedua, lihat lehernya, Pak. Ya. Kata dokter itu, lihat lehernya. Kalau lehernya itu tidak mengkerut ke atas dan ke bawah, tenggorokannya juga tidak mengkerut dan tidak lebar. Tidak ada tarikan berarti, Pak? Bekas sembelihannya tidak lebar, Ya. sempit begini, kecil ya. Hanya goresan pisau. Goresan pisau yang lebih sedikit, itu artinya baru kemarin. Tiren. Ayam baru mati kemarin disembelih. Karena saya juga sering nyembelih ayam, ya. Kalau ayam yang hidup disembelih itu pasti ada tarikan. Pasti ada tarikan ke atas dan ke bawah. Jadi tempat bekas penyembelihnya itu lebar, Masih lebar. sampai 3 jari kadang-kadang lebarnya itu. Dan tenggorokan itu ditarik ke atas juga ke bawah. Ketarik semuanya itu. Itu tanda-tandanya. Oleh karena itu kita harus paham itu supaya kita tidak terjebak, terseret makan bangkai yang bentuknya seperti itu. Karena begini, tidak menutup kemungkinan yang namanya tiren ini banyak, Pak. Karena orang yang mendatangkan ayam dari tempat jauh, dari Surabaya, mungkin dari Jawa Tengah, bawa ke Madura, itu skala besar, itu jelas setiap 1000-nya itu menurut pengalaman orang yang sudah pengalaman, itu pasti sedikitnya matinya itu ya puluhan. Kalau sampai 1000 itu ya mungkin bisa sampai 10-15% matinya. Masya Terus Allah. pertanyaannya, kalau banyak jumlah seperti itu kan, Siapa yang mau rugi, Pak? siapa yang mau rugi? Atau mungkin supirnya tidak takut ke Allah, ya dimanfaatkan saja itu. Makanya orang kalau mau bekerja, sebelum bekerja itu harus niatnya baik, betul-betul niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi kalau sudah bangkai itu nas Quran sudah haram itu. Dalam surat Maidah, ya, ayat 5 dijelaskan, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai itu diharamkan atas kalian. Hurrimat, diharamkan bangkai itu atas kalian. Tidak boleh kita makan bangkai, kecuali bangkai yang boleh kita makan. Loh, pertanyaannya, apakah ada bangkai yang boleh kita makan? Ada, Pak? Ada bangkai ikan. Bangkai yang boleh kita makan itu 2. Ya, kata Nabi SAW, uhillat lana al-maitatani, as-samaku wal jarad. Dihalalkan kepada kita atau kepada kalian 2 bangkai itu, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Setiap hari, hampir kita setiap hari makan bangkai. Makan ikan. Bangkainya ikan. Tapi bangkai yang halal. Bangkai halal. Yaitu bangkainya bangkai ikan. Karena yang namanya ikan itu walaupun besar, tidak usah disembelih. Nah, tidak usah melalui proses penyembelihan. Tidak usah. Ya, matinya dengan sendirinya atau dimatikan, dibunuh dengan cara apapun, itu sudah halal. Dipukul kepalanya atau bagaimana. Kalau yang namanya ikan isi laut, selain kodok
itu halal, dan selain saraton juga yang khilafiyah di situ itu juga halal kalau menurut yang halal. Makanya ikan itu tidak boleh disembelih walaupun mati di tengah laut mengambang, mengapung, ya makan saja. Tapi kalau ikan yang besar menurut ilmu fikih itu sunnah disembelih. Seperti paus Ya, begitu, seperti ikan paus atau buaya yang besar begitu. yang sampai seperti paha, seperti badan sambian besarnya, itu sunnah disembelih. Apa sunnahnya disembelih? Supaya darah tidak membeku di dalam, Begitu. supaya keluar semuanya. Mungkin kotoran-kotoran, apa namanya, virus-virus atau bakteri-bakteri keluar ikut darah itu, tinggal sisa vitamin-vitaminnya yang kita makan nanti itu ya. Kalau yang seperti ikan laut yang besar itu terdampar di pantai itu bagaimana Pak Kiai? Oh iya, dulu pernah ada itu ikan besar seperti madrasah besarnya Betul ya, di besar sekali. di berantai itu, ya halal Pak ya. Tapi sudah disembelih Iya. kalau belum mati ya. Halal itu, silahkan ambil makan kalau memang Bisa. ada yang terdampar. Walaupun besar seperti madrasah, seperti sekolahan, seperti masjid pun ya halal. Karena memang ikan itu besar-besar, yang menurut ceritanya itu yang saya baca di kitab-kitab Ajaibul Makhluqat itu, ada ikan yang besarnya seperti pulau Pak. Masya Allah. Ada kitab namanya Ajaibul Makhluqat ya, saya punya itu di sana. Baca di situ kok ada ikan yang besarnya itu seperti besarnya pulau lah. Katakan mungkin Pulau Madura. Pulau Madura, ya. Gitu. Itulah keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkai itu diharamkan, wadamu, dan darah. Darah itu juga haram dimakan. Darah haram Haram dimakan. dimakan. Tapi ada darah yang halal. Maka kata Nabi, "Ukhillat lana maitatani wadamani." Dihalalkan bagi kita umat Islam dua bangkai, yaitu bangkainya belalang dan ikan, dan dua darah, yaitu al-kabid wa tihal, hati dengan limpa. Jadi pada dasarnya hati itu sebenarnya Pada gumpalan darah. dasarnya hati itu darah. Darah. Karena memang kalau kita belah hati dan limpa itu ya darah semua, tapi darah yang majmud, yang jamat, yang tidak mencair gitu. Itu yang halal. Tapi kalau darah yang sail, damun masfuh istilahnya Quran, mengalir itu hukumnya haram. Walaupun setelah darah keluar dari binatang itu setelah sembelih kemudian diproses sehingga menjadi padat, itu tetap haram. Dan itu masih ada. Ada ini Kak. Masih banyak. Ada pihak-pihak yang memuatkan itu Pak Kiai. Ada pihak-pihak yang memang mengkoleksi, mengumpulkan Iya, mengumpulkan. darah-darah binatang di sembelihan itu di tempat jakal itu diambil Diolah. darahnya, kemudian diolah, Masya Allah. dipadatkan, ditaruh di freezer atau bagaimana, setelah itu nanti diiris-iris, digoreng, dijual. Masya Allah. Itu haram ya, haram, tidak boleh. Di samping memang diharamkan syariat, yang kedua dari segi medis mungkin darah yang keluar dari sembelihan itu banyak mengandung bakteri-bakteri yang memang membahayakan kesehatan. Karena begini, Islam itu tidak melarang kecuali di situ ada hikmahnya. Ya. Yang banyak itu hikmah medisnya, ya. Hikmah Yang medis. banyak, ya. Termasuk anjing diharamkan, celeng diharamkan, karena di situ memang secara medis menurut penelitian ahli pakar dokter itu banyak mengandung bakteri-bakteri yang sangat membahayakan kesehatan. Ya. Kemudian walahmul khinzir juga diharamkan. Kata ayat ini, makanya harus disebut semua ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging celeng ya. Daging celeng. Ayat ini menyebutkan lahmul khinzir, Pak. Lahmul khinzir, daging celeng. Ada pihak-pihak yang usil ya, yang mengatakan yang haram itu kata Al-Quran itu hanya dagingnya, sementara gajinya, tulangnya, jeruannya itu sudah haram, karena Quran mengatakan walahmul khinzir. Ada saja itu yang mengertikan dengan artian itu yang seperti itu. Padahal itu tidak begitu.
Allah Subhanahu wa taala Al-Quran menyebut al-khinzir karena apa? Karena memang binatang yang disembelih apapun itu akan tujuannya daging. Daging. Ya, Tujuannya daging. daging. Yang lain itu ngikut sudah. Termasuk Jadi kalau di dalamnya. disebut yang paling baik, maka yang di bawahnya itu semuanya ngikut daging. Seperti kita ini kalau sembahyang itu yang disebut di Quran apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ketika kamu sembahyang, maka hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram. Tapi ulama sepakat bahwa yang wajib menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah itu bukan wajah, tapi adalah sadrun, Semua, Pak. dada. Dada yang wajib menghadap itu. Tapi di situ disebut apa? Sadrun. Makanya min itlaq, kata orang ngaji balaghah, min itlaqil juz wa iradatil kul. Itu yang namanya majaz. Kenapa di situ disebut min itlaqil kul, min itlaqil juz wa iradatil kul? Yang disebut itu hanya sebagian, tapi maksud Allah itu keseluruhannya. Seluruhnya. Begitu juga pertanyaannya, kalau sudah dagingnya haram, itu kan sudah berafiliasi semuanya dalam suatu tubuh itu. Unsur-unsurnya Iya. semua, Mak, termasuk Yang namanya daging pasti ada gaji, ada tulang. ada tulang, Tidak mungkin berdiri sendiri, tapi pasti ada tuh. ada tulang. Ada tulang. Kemudian tulang itu afiliasi kemana? Ke jeruan dan kulit dan seterusnya. Begitu juga darahnya jadi satu, pasti mengalir di seluruh tubuh celeng itu. Kenapa kok masih ada penafsiran dari pihak ketiga yang memang mengatakan bahwa yang diharamkan celeng babi itu hanya dagingnya, tapi sementara yang tidak haram seluruhnya haram ya. Dagingnya, tulangnya, gajinya, kulitnya, rambutnya, semuanya yang melekat dan kepada tubuh Dengan babi celeng itu semuanya haram. haram, termasuk minyak babinya. Jangan sampai ada orang-orang yang mengatakan minyak babi itu tidak haram karena yang dikeluarkan Al-Quran itu hanya dagingnya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengatakan minyak babi tidak haram ya. Ini nyampe sudah poin wa ma uhilla li ghairillah ini ya. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama yang lain. Itu tidak boleh. Kalau tidak menyebut nama Allah tapi tidak menyebut nama yang lain Allah, itu masih boleh, karena pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i orang menyembelih menyebut bismillah dan sholawat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah itu. Jadi segala sesuatu binatang yang disembelih yang tidak menyebut asma Allah, tidak mengatakan bismillah, dengan catatan tidak menyebut nama yang lain, itu masih halal dan boleh dimakan. Tapi kalau sudah menyebut selain nama Allah, bismillah dengan nama patung saya ini, saya sembelih ini, itu langsung jadi bangkai itu. Dengan menyebut nama junjunganku siapa namanya, langsung disembelih. Dengan menyebut nama idolaku, langsung disembelih. Itu haram, menjadi bangkai itu sekaligus secara otomatis ya. Wa ma uhilla li ghairillah, atau dengan nyebut nama jin yang angkreng, yang keramat di sini, saya sembelih ini, haram itu. Kalau nyebut nama nama malaikat, itu disembelih langsung, itu haram. Kenapa demikian? Karena itu menyembelih binatang dan hewan itu dengan sistem dan bentuk kesyirikan ya. Termasuk syirik itu min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Oke Pak Kiai, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dulu ya. Anis akan bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Jika ikan sudah mati saat kita menemukan di tepi laut, apakah itu tetap halal? Saya Rizky dari Barisan. Baik, itu sangat bagus ya. Jika ikan sudah mati ditemukan di tepi laut, apa itu halal? Ya halal Pak Rizky ya. Karena apa? Laut itu adalah mubah. Lautan itu termasuk tepinya itu adalah tempat-tempat yang mubah, yang diperbolehkan umum siapapun yang dapat mengambilnya. Barang siapa cepat dapat, silakan ambil, dan itu halal, tidak usah disembelih. Itu dapat ikan itu menepi langsung di situ mati ikannya, itu tetap halal
bagi siapapun yang menemukan, yang mengambil, dengan catatan ikan itu belum busuk. Busuk. Ya. Kalau sudah busuk ya tidak boleh, itu tidak halal, karena itu namanya mudarat ya. Kita tidak boleh memakan sesuatu yang mudirrun. Di kitab-kitab fikih disebutkan wala yajuzu lil insani ayyakula syai'an mudirran ka hajarin wa haswatin, masalah itu contohnya. Tidak boleh bagi manusia itu makan sesuatu yang membahayakan dirinya. Contohnya kalau di fikih itu seperti batu, kerikil, sabun dimakan, tidak boleh bahkan itu. Tapi kalau dikeringkan jadi tidak haram. apa-apa. Dikeringkan jadi ikan asin begitu. Dikeringkan jadi Diproses. ikan asin ya, tapi itu juga kalau mau dijual ya dijual. Harus bilang sama yang beli. Bilang apa? Bilang begini, ini Pak, ikan ini sebetulnya sudah busuk, Begitu. tapi dengan saya ini diusahakan supaya tidak bau, dikasih ini, dikasih itu kan aib namanya. Jadi kebusukan ikan yang sudah busuk itu kemudian dijual, itu namanya aib. Termasuk aibnya sesuatu yang dijual yang harus dibuka kepada orang yang beli. Kalau tidak begitu, ya jual beli tetap sah, tapi hukumnya haram, karena di situ ada apa? Ada unsur gharar, ada unsur penipuan. Ya, kita tidak boleh nipu orang Islam. Begitu juga orang kafir yang bukan harbi, kita tidak boleh. Orang kafir tidak boleh ditipu-tipu, walaupun itu orang kafir, selama kafir itu bukan harbi, ya bukan harbi, bukan memusuhi kita, dan itu tidak boleh, apalagi orang Islam itu. Begitu Pak Rizky ya. Bisa dilanjut materinya? Dilanjut ya. Baik, saya lanjut dulu kalau memang tidak ada. Jadi seterusnya di sini tidak boleh kita memakan binatang atau unggas yang disembelih tidak menyebut asma Allah atau menyebut lain asma Allah, itu hukumnya haram. Lebih baik tidak menyebut apa-apa. Kalau hanya tidak menyebut saja, langsung saja dipotong, disembelih, tidak menyebut istilah, langsung dipotong, itu masih halal. Karena menurut Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu yang dimaksud wala yakulu mimma lam yuzkar ismullah, itu lam yuzkar ismullah itu artinya tidak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menyebut asma-asma yang lain, itu yang tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga sembelihan yang kedua itu yang munkhaniqah, itu haram ya. Jadi kadang-kadang orang itu nyembelih kemudian hanya dicekik begitu. Dicekik, jangan itu dicekel. Jangan siapa cekel itu dipegang. Dicekik ya. Dicekik sampai mati. Haram itu hukumnya. Karena tidak disembelih. Paling tidak kalau nyembelih itu harus memotong 2 jalur kan begitu. 2 jalur. Jalur makanan dan minuman, yang kedua jalur nafas. Kedua-duanya harus terpotong semuanya. Itu baru itu maka itu dicekik ya. Dipotong pun kalau pakai kuku, pakai tulang, itu tidak boleh juga menjadi bangkai. Ada orang yang memang kukunya lincip ya, tajam, kuat, tebal, kemudian ambil ayam langsung dicekik dengan kukunya sampai putus uratnya. Ya, urat itu putus ya. Tidak halal juga. Karena pada dasarnya kita tidak diperbolehkan menyembelih binatang dengan kuku dan dengan tulang. Ya, tidak boleh. Itu nas, itu hadis itu ya, tidak boleh. Jadi di sini ayatnya wal munkhaniqatu, yang tercekik. Binatang yang dicekik itu tidak boleh ya. Nomor 4 wal mauqudah. Jadi binatang itu yang dipukul dengan benda tumpul atau dengan batu, seperti orang-orang Cina itu. Saya lihat di YouTube orang-orang Cina itu kalau mau makan sapi tidak disembelih. Bagaimana? Diambilkan palu yang besar, amr itu, kemudian dipukul kepalanya 1 kali sudah roboh ya. Sudah roboh, makanya itu darahnya tidak keluar, langsung membeku di daging-daging itu, yang pada intinya itu secara medis tidak sehat, itu disiksa ya. Tidak sehat darahnya itu yang menempel di sapi, itu tidak sehat. Dipukul begitu, dengan tekanan yang kuat, langsung roboh. Ntar lagi mati.
semaput terus mati itu modelnya orang-orang kafir itu. Yang kelima itu al mutaraddiyah, yakni binatang yang jatuh dari atas, di atas hotel, di atas gunung, di atas tingkat yang tinggi, jatuh kemudian mati. Kalau masih nututi disembelih tidak masalah. Ya, ada binatang jatuh dari atas gunung, katakan sapi atau apa jatuh dari atas gunung, atau ayam ya jatuh kemudian Mati. masih ada nafasnya, ya. Masih Masih bisa ada nafasnya, bergerak. masih bisa bergerak kemudian disembelih. Halal itu ya. Tapi kalau sudah langsung mati, ya itu tidak halal ya. Wan natihatu, dan binatang yang beradu, binatang yang diadu. Atau kata orang Madura, kambing sama kambing, kambing sama kambing, sapi sama sapi diadu, sering dorong dengan tanduknya itu, kemudian salah satunya mati. Ayam Ayam disabung, disabung. salah satunya mati. Kalau ayam disabung itu ya lebih banyak itu kata orang yang melakukan itu lebih banyak matinya salah satunya. Lebih banyak. Karena ayam kalau diadu itu kan pakai apa namanya taji. Tajinya itu seperti tajamnya seperti silet dan lincip. Kemudian bertarung, semuanya saling cakar, satunya nyakar, ini nyakar, yang kalah itu sampai Mati. luka parah, mati ya. Jadi itu tidak halal itu. Tidak halal. Kecuali setelah bertarung, nafas yang masih kuat, di situ ada hayatun mustaqirrah, kehidupan yang masih kuat di situ, kemudian disembelih, halal jadinya itu ya. Karena matinya disembelih, walaupun sebab awalnya bukan seperti itu, tapi yang jelas itu matinya dengan disembelih itu ya. Wal matawan natihah wa ma akala sabu, ini yang belum dibahas sama sekali ini. Wa ma akala sabu, dan hewan yang dimakan oleh hewan-hewan galak. Karena pada intinya kita ini menangkap binatang itu kadang-kadang langsung dengan kekuatan kita sendiri, dengan tangan kita sendiri. Yang kedua itu menangkap binatang itu dengan buruan binatang yang galak, melalui anjing, mungkin melalui burung elang yang memang sudah teratur, terlatih, terdidik, itu bisa. Nah, kalau kita di sini punya anjing, ya, punya anjing penangkap binatang yang liar, masalah burung liar atau binatang seperti hemar, alasan, itu halal itu kan, bisa ditangkap sama binatang yang puas. Satu contoh memang kita punya macan, singa yang memang terdidik, itu boleh-boleh saja ya. Tapi ada syaratnya itu binatang harus mu'allamah, terdidik. Ya, terdidiknya itu ada indikasi-indikasi patuh kepada juragannya. Contohnya, idza ursilat dhahabat, kalau dia dilepas berangkat kamu buru, berangkat dia. Idza zujirat inzajarat, kalau dicegah berhenti, dia berhenti. Berpulang, pulang, itu namanya mu'allamah. Dan kemudian indikasi yang ketiga, la ta'kulu mastadat, dia tidak makan apa yang dia buru walaupun dia lapar ya. Dan itu melalui takarrur, percobaan yang berulang-ulang. Jadi kalau 4 ini sudah ada pada binatang itu maka binatang itu, anjing itu dan sejenisnya, pemburu itu disebut jarihah mu'allamah. Jadi binatang penangkap hewan yang liar yang terdidik. Maka itu apa yang ditangkap oleh binatang itu jadinya halal. Dan sunnah sebelum melepas binatang yang suruh nangkap binatang-binatang liar yang lain itu, sunnah baca bismillah dulu, walaupun itu ada sebagian ulama yang mewajibkan. Tapi itu di mazhab Syafi'i, ketika kita melepas binatang suruh menangkap yang terdidik itu, disunnahkan baca bismillah dulu. Bismillah. Waktu melepasnya. Waktu melepas, bismillahirrahmanirrahim, dah berangkat buru sana. Kemudian berangkatlah yang namanya binatang anjing yang terdidik itu, dapatlah buruan satu umpamanya, atau apa namanya, dia dapat apa? Dapat kijang. Apa? Terlalu besar, Pak.
tak pikir mungkin dapat kijangnya. Yang kecil-kecil saja. Kancil. Seperti kancil, saklap saja. ya. Kancil, saklap atau dapat apa tupai itu kan halal. Ambillah tupai itu, yang kecil itu ambil. Setelah diambil teliti dulu, apakah ada bekas-bekas anjing yang terdidik itu makan atau tidak. Kalau ada bekas-bekas anjing itu makan sampai luka dan ada bekasnya dimakan sampai luka dan dada berlubang dagingnya itu ada bekasnya makan, maka tidak halal itu. Tidak halal. Ya, artinya tetap harus utuh bagi. Harus utuh. Makanya berarti si anjing itu belum mu'allamah, belum terdidik. Jadi kalau sudah dapat dia dari alas dapatnya utuh, hewan itu utuh, maka itu jadinya halal untuk dimakan. Kalau dapatnya di depan juraganya itu langsung dia mati, ya. Kalau masih hidup, makanya harus disembelih. Ya, kalau masih harus disembelih. Kalau masih hidup sehat dia, nafasnya masih kuat, tidak disembelih, dibiarkan sehingga mati sebentar lagi, itu tidak halal. Karena apa? Jadi binatang. Ya, jadi bangkai. Ya, karena apa? Ada kesempatan menyembelih kok tidak disembelih. Itu adalah kesalahannya, maka dia jadinya tidak halal. Ya. Jadi penangkap itu ada macam-macam. Ada penangkap itu yang dari anjing, ada juga dari binatang-binatang yang lain. Mungkin punya macan yang memang patuh, bisa untuk ini macan, singa itu bisa. Atau punya serigala yang tunduk patuh, sama, sepenting caranya. Yang penting ini mu'allam. Atau dia punya burung, tairun lahu mikhlabun ya'dhu bihi. Tairun lahu, ya, mihlabun ya'dhu bihi. Dia punya burung yang punya kuku panjang besar, yang kuku itu untuk menangkap, di mana burung itu seperti burung elang itu punya kekuatan ya'dhu bihi, yang menyerang binatang lain dengan kuku itu. Maka kalau memang dapatnya itu tidak dimakan oleh burung itu, maka burung itu halal. Ketika elang itu menangkap burung yang lain, dibawa ke depan juragannya, maka burung itu masih sehat, ya, ada hayat mustaqirrah, harus disembelih. Kalau tidak sehat atau mati langsung tidak sehat, ya, tapi masih ada hayat mustaqirrah, wajib disembelih. Kalau sudah langsung mati, dapatnya elang itu, dapat burung elang itu tidak usah disembelih, langsung dia halal dengan catatan tadi tidak ada sedikit pun yang burung itu makan. Tidak makan. Burungnya ditangkap sedikit pun dia tidak makan. Itu namanya burung yang sudah terlatih, ya. Burung terdidik, ya. Jelas itu, ya. Kemudian cara yang ketiga, menangkap binatang itu dengan cara menembak. Nah, ini yang harus dijelaskan, dengan cara menembak dengan peluru. Senapan sekarang Pak Kiai banyak dengan yang apa? Senapan pemburu itu, ya, penembak dengan itu, ya. Kalau menembak dengan senapan, di mana senapan itu diciptakan dari besi, lalu ada pelurunya yang mengandung api, maka itu secara mutlak tidak halal, ya. Makanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan wa yahrumu qat'an ma yurma bil bunduki al-mu'tadil an wa huwa ma yusna'u bil hadid wa yurma bin nar. Haram memakan binatang yang ditangkap dengan bunduk, senapan al-mu'tadil an yang biasa terjadi sekarang ini. Wa huwa apa itu? Wa huwa adapun bunduk itu al-mu'tadil an itu yang dibuat dari besi dan dilepaskan dengan api, peluru. Itu haram. Bi khilafi ma yusna'u min at-tin. Beda dengan senapan yang memang pelurunya itu hanya dari tanah atau batu, Pak Kiai. Atau batu sejenisnya, itu halal. Apa yang ditembakkan dengan itu halal,
dengan catatan jatuhnya ke tanah itu langsung mati, ya, langsung mati. Yang kedua catatannya tidak jatuh ke air itu. Yang ketiga catatannya tidak ada hidup mustaqirrah sebelumnya. Jadi 3 hal itu surutnya itu baru halal. Jadi jatuhnya itu dari atas setelah ditembak itu pakai apa? Pakai senapan yang isinya itu karet atau apa? Karet atau tanah kering atau sejenisnya, yaitu batu. Itu satu. Yang kedua tidak jatuh ke air. Kenapa kalau jatuh ke air? Kalau jatuh ke air itu karena ada sebab lain matinya itu. Takut matinya bukan karena yang ditembak. Mungkin disebabkan karena matinya air. kena air. Ya, itu. Makanya tidak halal itu kalau jatuh ke air. Yang ketiga itu tidak ada hayat mustaqirrah. Kalau ada hayat mustaqirrah setelah tembak, maka itu harus disembelih itu. Ya. Ini begini Pak Kiai, ini sekarang nih sudah umum orang-orang berburu itu pakai senapan dan itu pakai peluru Pak Kiai. Dan itu sudah katakan memasyarakat sekarang, berburu burung sampai mendapat burung mungkin puluhan, dan itu sudah biasa dijadikan alat katakan penyembelihan begitu ya. Jadi kalau mengacu kembali kepada kitab barusan yang dibaca Pak Kiai ini berarti ya haram. Haram. Ya, makanya di sini disebutkan wa yahrumu qat'an, ya. Dan haram qat'an itu bila khilaf. Pasti. Pasti itu artinya di sini bila khilaf. tidak ada yang bantah. Ya, ma yurma bil bunduki al mu'tadil ana. Ini binatang-binatang, burung-burung yang ditembak dengan senapan yang biasa sekarang ini. Biasa. Pasti peluru itu Pak Kiai. Pasti dengan api. Boleh, dengan api ya, tidak boleh. Kecuali katanya itu ada yang cerdik yang menembak itu tidak kena badannya tapi kena sayapnya, itu baru. Terkena sayap jatuh. Setelah jatuh, kalau masih ada nafas ya disembelih, kalau tidak ada ya sudah halal. Kalau memang ternyata tidak kena tubuhnya, hanya kena sayapnya itu masih ada catatan dari sebagian ulama itu. Seterusnya ya, ada memang binatang itu yang dipotong tubuhnya sebelum disembelih. Pertanyaannya halal apa haram itu? Sampai mau makan, tidak ada ikan di dapur. Sampai punya sapi di kandang, langsung sampai ngambil pisau, diambillah kuping sapi itu, langsung dimasak, direbus atau diapakan, langsung dimakan. Itu bangkai. Karena ada hadis di bulan Ma'ruf disebutkan ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Atau riwayat lain ma ubina min hayyin fahuwa mayyitun. Min hayyin di sini dalam artian yang belum disembelih ya. Jadi ada binatang yang masih berdiri belum disembelih, kemudian diambil tubuhnya langsung dimasak, dimakan, itu sama dengan bangkai ya, sama dengan bangkai. Wa ma quti'a min hayawanin fahuwa mayyitun ya. Jadi termasuk sapi yang jatuh dari atas gunung atau dari begitu, kemudian separuhnya itu pahanya terpisah Pak Kiai, berarti yang terpisah dari badan ya. Itu menjadi bangkai Pak. Menjadi bangkai sebelum disembelih ya. Disembelih pun karena dia sudah terpisah tidak termasuk. Bahkan yang menjadi halal kalau langsung jatuh dari gunung, berpisah pahanya langsung mati sekaligus, itu halal semua. Salah itu. Kalau jatuh haram Pak. Tadi itu kan sudah kita bilang di sini. Ini sekarang begini, jatuh masih ada hayatul mustaqirrah, lalu disembelih Pak Kiai. Ini kan ada terpisah, pahanya terpisah satu.
Yang terpisah Yang itu terpisah haram. yang haram. Yang terpisah itu yang haram. Jadi jatuh dari atas ya. Kemudian pahanya satu terpisah, sempel itu. Kemudian yang lain masih hidup, ada Masih haid hidup, mustaqirrah. masih- Kemudian dipotong, disembelih. Ya. Yang terpisah sebelum disembelih itu haram hukumnya. Kenapa? Termasuk al-maqtu minal hawayanil hayy. Terpotong, tersembelih dari hewan yang masih Yang masih hidup. Kalau terpotongnya itu setelah disembelih, walaupun belum mati masih sehat, itu masih halal, Pak. Itu misal umpamanya kadang-kadang kalau jagal itu keburu, kesusuk untuk supaya cepat selesai, keburu-buru dijual. Setelah disembelih sapi itu, kemudian langsung dipotong-potong. Sebelahnya belum mati, Pak. sudah dipotong-potong itu. Ini tidak boleh sebetulnya, walaupun tidak jadi bangkai tetap halal itu, tapi itu tidak bolehnya. Kenapa? Karena menambah sakit binatang itu. Makanya yang bagus, yang baik, yang adab menyembelih hewan itu setelah disembelih biarkan dulu, istirahatkan dulu sampai mati betul. dia sekarat, dia usaha bergerak, lepas talinya. Setelah mati betul sudah bisa dikuliti dan bisa dipotong-potong. Masih. Bisa Bisa. Baik. Jadi kesimpulannya di sini, apa yang kita makan ini semuanya harus halal. Apa yang kita konsumsi semuanya harus halal. Termasuk daging-daging binatang, sapi dan sejenisnya yang termasuk hewan darat, ini harus melalui proses syar'i baru kita makan. Proses syar'i apa? Ya melalui penyembelihan yang syar'i. Begitu juga melalui penangkapan yang syar'i. Begitu juga melalui penangkapan manusia langsung yang syar'i. Jadi membunuh hewan untuk dimakan itu kan ada cara tadi saya bilang. Pertama itu disembelih, yang kedua itu penangkapan melalui binatang galak, buas, yang ketiga penangkapan langsung dari manusia, di mana hewan yang ditangkap itu ada termasuk hewan liar. Kemudian yang keempat, ada 4 cara. Yang keempat itu adalah hewan binatang yang aslinya itu jinak tapi tidak bisa disembelih. Satu misal kita punya sapi itu kan biasanya jinak. Kemudian sapi itu menjadi liar, mengamuk, tidak jinak, mau dipotong tidak bisa, lari-lari. Maka daripada sapi itu lari kemana-mana, maka dilukai saja sapi itu. Dipotong di lehernya dari jauh bisa, dilukai badannya juga bisa. Setelah dilukai mungkin sapi itu lumpuh, tidak bisa jalan. Setelah lumpuh sapi itu, kalau nyawanya masih tetap ada haid mustaqirrah, dipotonglah di lehernya, di tenggorokannya. Kalau memang sudah langsung mati, itu sudah jadi halal. Jadi ini kesimpulannya, orang memakan hewan atau binatang atau unggas itu harus menjadi makanan yang halal. Tidak boleh makan yang namanya binatang atau unggas yang disebut dengan bangkai. Itu tentunya harus melalui proses syar'i. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Luar biasa ini. Sebetulnya masih perlu ada pendalaman lagi nih. Ya, bisa ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih pemirsa Suara Sampang. Demikian paparan materi tentang penyembelihan binatang dan unggas. Mari kita tetap berhati-hati agar barang-barang yang dikonsumsi kita menjadi baik dan halal untuk keselamatan kita bersama, terlebih untuk pendidikan anak-anak kita. Terima kasih.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Adzanallahu nasratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar ya, sekian dulu Lentera Hati kali ini di edisi hari Kamis 9 Maret 2023. Tadi sudah disampaikan ya tema hari ini yaitu penyembelihan hewan dan unggas. Terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita yaitu Bapak Haji Zain Al-Fatah selaku moderator dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji Buhori Ma'asum. Dan mendengar ini waktunya Anis pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.